Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Prima sebagai dosen pengampu. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran kunci anaplerosis dan kataplerosis untuk fungsi siklus asam sitrat. Adapun anggota kami yaitu Sakinah Afralisman, Nelvindra, Dwi Ningsi Ostari, Anissa Oktavia, dan Aisyah Dwi Syahada. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anaporesis dan kataporesis dalam perannya dalam biokimia, di mana kataporesis itu merupakan suatu pengeluaran molekul perantara pada siklus TCA untuk biosintesis, sedangkan anaporesis itu adalah pengisian kembali molekul perantara itu pada siklus TCA yang telah hilang. Nah, dan tujuannya ini adalah untuk menyediakan molekul perantara untuk biosintesis pada kataporesis, sedangkan anaporesis bertujuan untuk mempertahankan berlangsungan siklus TCA. Nah, ini memiliki keterkaitan di mana kataporesis menggunakan molekul dari siklus TCA untuk keperluan lain, sedangkan pada anaporesis itu menjaga keseimbangan molekul dalam siklus TCA. Nah, contoh reaksinya yaitu pada kataporesis itu mengeluarkan oksaloasetat untuk glucogeonesis, sedangkan pada anaporesis itu perubahan pirufat menjadi oksaloasetat. Selanjutnya, peran fisiologis anaplerosis dan kataplerosis dalam metabolisme glutamin di ginjal manusia. Pertama, dalam anaplerosis, glutamin diangkut dari otot ke ginjal, di mana gugus amino dan amida digunakan untuk pembentukan amonia. Amonia yang dilepaskan dari sel-sel ginjal berfungsi untuk mentitrasi keasaman urin tubulus yang dihasilkan oleh disosiasi asam argonik. Agar pembentukan amonia dapat berlanjut, glutamin mengalami reaksi anaplerotik untuk membentuk glutamat dengan bantuan enzim glutaminase. Selanjutnya, glutamat ini diubah oleh enzim glutamat dehidrogenase menjadi alfa-ketoglutarat yang akan memasuki siklus TCA sebagai intermediat yang berperan untuk mendukung produksi energi dan biosintesis. Lalu, dalam kataplerosis, setelah alfa-ketoglutarat masuk ke TCA dan menghasilkan ATP, secara berurutan diubah menjadi malat yang akan meninggalkan mitokondria. Malat akan dioksidasi dalam sitosol menjadi oksaloasetat yang selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Dan PEP ini akan digunakan dalam proses gluconeogenesis. Selain itu, dihasilkan juga CO2 yang mengalami karboksilasi dari siklus TCA dan keluar dari sel ginjal. Lalu ada sebagian oksaloasetat yang diubah menjadi sitrat dan digunakan untuk sintesis lipid. Jadi, pada kataplerosis akan berperan melepaskan glukosa ke dalam sirkulasi guna menjaga kadar glukosa darah, dan pada anaplerosis berperan dalam mengekstraksi glutamin dari darah menghasilkan amonium untuk ekskresi urin. Selanjutnya, itu ada peran fisiologis anaplerosis dan kataplerosis dalam metabolisme asam amino pada otot anakan manusia. Bisa dilihat dari peran-perannya itu di bagian gambar otot. Nah, di situ menjelaskan bahwa anaplerosis itu berguna untuk mengkontribusi pada pertumbuhan dan perbaikan jaringan otot, sedangkan pada kataplerosis itu tuh membantu otot untuk berfungsi secara optimal, baik dalam kondisi istirahat maupun saat beraktivitas fisik. Selanjutnya itu di bagian atas itu terdapat tabel, itu tuh merupakan perbedaan konsentrasi ATVorus di seluruh otot rangka manusia yang menunjukkan penyerapan dan pelepasan dari asam amino pada otot rangka manusia pada saat istirahat maupun pada saat berolahraga. Selanjutnya itu di bagian bawah itu terdapat diagram. Nah, diagram itu merupakan metabolisme dari asam amino. Mungkin dari saya cukup sekian. Peran anaplerosis dan kataplerosis dalam metabolisme glutamin oleh usus halus manusia. Nah, di usus halus kita, glutamin dimetabolisme untuk menghasilkan energi melalui siklus TCA, yang mana glutamin ini akan dioksidasi untuk membentuk CO2. Nah, masuknya glutamin ke dalam siklus yang dikenal dengan anaplerosis diimbangi juga dengan pembuangannya, yaitu kataplerosis sebagai malat. Nah, dalam kasus ini, asam ketoglutarat yang terbentuk dari glutamin diubah menjadi malat oleh siklus TCA, yang mana malat akan meninggalkan mitokondria dan dioksidasi dalam sitosol menjadi oksaloasetat oleh NAD malat dehidrogenase. Yang setelah itu, oksaloasetat akan didekarboksilasi menjadi PEP oleh PEPCK dan PEP diubah menjadi pirufat oleh pirufat kinase. Kemudian, pirufat akan kembali memasuki mitokondria tempat ia
didekarboksilasi menjadi asetil-CoA oleh kompleks pirufat dehidrogenase, yang mana asetil-CoA kemudian dioksidasi oleh siklus TCA yang digunakan sebagai alternatif. Sebagian pirufat dapat ditransaminasi menjadi alanin di sitosol. Selanjutnya, peran kataplerosis dalam sintesis trigliserida dalam jaringan adipusa selama puasa. Pada saat puasa, kadar insulin dalam tubuh menurun dan glukagon meningkat. Ini mengakibatkan aktifnya lipolisis, yaitu pecahnya trigliserida menjadi asam lemak bebas dan juga gliserol. Keduanya berfungsi sebagai sumber energi, namun kelebihan FAA berbahaya karena bersifat toksik dan perlu kita reesterifikasi kembali menjadi trigliserida. Namun ini membutuhkan 3 fosfogliserol pada saat puasa, glukosa rendah, dan tidak terjadi glikolisis, dan 3 fosfogliserol pun sulit untuk terbentuk. Secara alami, tubuh mengaktifkan gliseroneogenesis sebagai solusinya, yang mana ini adalah jalur alternatif untuk menghasilkan 3 fosfogliserol tanpa adanya glukosa. Dimulai dari zat antara oksaloasetat dari siklus TCA melalui kataplerosis. Nah, kataplerosis ini adalah proses keluarnya zat antara dari siklus TCA, yang mana keduanya bekerjasama untuk mempertahankan kondisi metabolik selama puasa sehingga memastikan asam lemak bebas tetap terkendali dan energi tetap tersedia. Dan ini adalah beberapa rangkaian reaksi sehingga terbentuk trigliserida kembali. Berikut beberapa sumber informasi yang kami gunakan dalam penulisan presentasi kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun tulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.